Berita Sumsel 24 jam hari ini. Pengelola Museum Sriwijaya memberikan fasilitas belajar bagi siswa SMA SMK di Kota Palembang. Fasilitas ini diberikan sebagai rangkaian dari rencana pembentukan kader Museum Sriwijaya dari kalangan siswa. Sejumlah siswa dari berbagai SMA dan SMK di Kota Palembang melakukan kunjungan ke Museum Sriwijaya. Di sana puluhan siswa ini berdiskusi dan membentuk kelompok untuk dipresentasikan di hadapan siswa lain. Sebelumnya puluhan siswa ini dibekali materi yang diberikan oleh peneliti muda Balai Arkeologi Sumsel, Dr. Wahyu Rizky Adivani, tentang arti penting Sriwijaya bagi dunia. Pejabat pengadaan teknis kegiatan DAK Fisik Museum Sriwijaya, Hairul Sahri Penjalang menjelaskan, kegiatan belajar bersama dilakukan sebagai upaya menumbuhkan minat siswa terhadap sejarah Kerajaan Sriwijaya. Dalam kegiatan ini, para peserta tidak hanya mendengarkan materi dari narasumber yang berkompeten, namun juga diajak untuk mengunjungi Museum Sriwijaya. Acara ini belajar bersama di museum. Nah, dihadiri oleh 32 SMA dan SMK se-Kota Palembang. Nah, acara ini selain daripada pemateri, ada namanya langsung ke lapangan. Jadi anak-anak selama hampir 2 jam masuk ke dalam museum untuk diskusi museum. Selain dari ilmu yang didapat di paparan, kita aplikasikan di dalam museum. Di dalam museum mereka diskusi. Setelah mereka diskusi, kita buat per kelompok. Mereka nanti menyajikan masing-masing pendapat dia, baik itu ilmu yang didapat disajikan oleh pembicara maupun apa yang didapat selama di dalam museum. Menariknya, siswa yang dinilai memiliki pengetahuan yang lebih terkait Kerajaan Sriwijaya akan dibekali ilmu lanjutan. Mereka ini rencananya akan dijadikan sebagai kader Museum Sriwijaya di sekolah. Sebab keterlibatan kaum milenial dalam memberikan pengetahuan sejarah kepada teman sebayanya sangat tepat. Selain pesan yang disampaikan mudah dipahami, keberadaan kader Museum Sriwijaya juga bisa meningkatkan minat siswa untuk berkunjung ke Museum Sriwijaya. Rencana kita, mereka kalau sudah punya dia punya kemampuan lebih, mungkin nanti akan kita jadikan kader. Jadi satgas-satgas di sekolah. Jadi enggak kita lagi nanti. Jadi kita buat juga komunitas, tiap sekolah itu mereka sudah mempunyai satgas masing-masing, mereka yang menyampaikan. Tapi akan kita fasilitasi lagi untuk mendapatkan ilmu dasar dan lain-lain, ya. Bukan hanya kali ini. Untuk adik-adik yang ini, kita sekalian menyaringnya, ya, untuk menjadikan satgas-satgas kita. Di tempat yang sama, peneliti muda Balai Arkeologi Sumsel Dr. Wahyu Rizky Adivani mengatakan, kegiatan Sriwijaya menjadi penting karena letak geografis yang menguntungkan, sehingga menjadi transit bagi kapal pedagang. Untuk itulah generasi muda, khususnya siswa, harus memahami kondisi perdagangan pada masa Kerajaan Sriwijaya, sebab saat itu Kerajaan Sriwijaya menjadi bagian penting bagi dunia. Nah, intinya kembali lagi ke tema gitu kan, memang ya supaya mereka siswa-siswa ini mengenal tentang Sriwijaya, besarnya Sriwijaya bidang apa, gitu kan. Bedanya dengan Majapahit, yang kemudian Majapahit yang membesarkan maritim itu sendiri kan, wilayah kekuasaannya lebih besar daripada Sriwijaya. Nah, itu. Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpress.com. Pemirsa, puncak peringatan HUT ke-40 Korem 044 Garuda Dempo berlangsung sederhana namun hikmat. Momen syukuran yang digelar di halaman Makorem 044 Gapo ini bersamaan dengan prosesi wisuda atau pelepasan 77 anggota TNI AD yang memasuki masa pensiun. Puncak peringatan HUT ke-40 tahun Korem 044 Garuda Dempo berlangsung sangat sederhana. Meski jauh dari kata euforia, namun peringatan hari jadi ini tetap berlangsung hikmat. Kehormatan semakin terasa lantaran bersamaan dengan prosesi wisuda atau pelepasan 77 anggota TNI yang memasuki masa pensiun. Dan Rem 044 Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji mengatakan, peringatan HUT ke-40 Korem 044 Gapo menjadi momentum bagi prajurit dan PNS untuk melakukan introspeksi dalam penyempurnaan maupun peningkatan pelaksanaan di masa mendatang.
Dengan tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis, para prajurit dituntut meningkatkan kepekaan dan kesiapsiagaan terhadap setiap perkembangan situasi yang terjadi, sehingga secara dini dapat mengantisipasi setiap ancaman yang mungkin ada. Ulang tahun sekarang kita lebih banyak nuansanya sosial, melaksanakan bakti sosial, melaksanakan kegiatan-kegiatan donor darah, kegiatan karya bakti yang lebih banyak menyentuh masyarakat yang apalagi dalam kondisi pandemik ini yang masih melanda Indonesia. Sehingga kita dengan kesederhanaan ini juga tidak mengurangi hikmat yang untuk mengenang jasa-jasa pendahulu kita. Di samping itu juga kami melepas 77 orang anggota yang sudah memasuki masa purnawira yang alhamdulillah sudah lulus mereka untuk kita lepas kembali kepada masyarakat, hingga kita harapkan tentunya dengan mereka kita lepas juga ya akan semakin semangat walaupun statusnya sudah berbeda dengan kondisi saat ini gitu. Sebab sambung dan rem, setiap tantangan harus dihadapi dengan sinergitas dari setiap komponen. Dengan sinergitas pekerjaan yang berat bisa dilaksanakan dengan mudah. Hal ini dibuktikan dengan serbuan vaksin yang melebihi target pemerintah, seperti Sumatera Selatan yang mendapat jatah 31.696 vaksin dalam satu hari, sementara serbuan vaksin di jajaran Korem 044 Gapo mencapai 77.400 vaksin atau sasaran. Begitu juga dengan pencegahan karhutla di Sumsel, dan Rem mengatakan pencegahan karhutla sudah diantisipasi sejak dini agar bisa dikendalikan. Dengan sinergitas kita mengharapkan tentunya tugas apapun beratnya yang dibebankan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita buktikan kemarin salah satu yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan bahwa serbuan vaksin 1 juta vaksin. Sumatera Selatan mendapat jatah 31.696 vaksin atau sasaran. Alhamdulillah dalam satu hari kita bisa tembus di angka 77.400 sasaran yang bisa kita lakukan. Makanya kemarin Bapak Presiden mencanangkan untuk Sumatera Selatan ditambah 2 kali lipat yang menjadi sasaran kita kepada masyarakat untuk melaksanakan vaksin. Sementara itu, upacara pelepasan 77 prajurit yang memasuki masa pensiun merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan yang tulus dari segenap jajaran dan keluarga besar Korem 044 Gapo, dan Rem berpesan untuk tetap berkarya dengan penuh rasa optimis dalam melanjutkan tugas pengabdian berikutnya. Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpres.com. Perkembangan pesat kawasan Musi II yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ternyata ikut memicu berputarnya roda perekonomian rakyat. Salah satunya bisnis ikan salai atau ikan asap yang menanggung rezeki di sepanjang Musi II. Jika kita melaju di jalanan kawasan Musi II, pastilah sekarang dengan gampang kita akan menemukan penjual ikan asap atau yang dikenal sebagai ikan salai. Ikan salai merupakan sajian dari berbagai jenis ikan sungai yang diolah dengan cara diasapi hingga menjadi kering dengan aroma asap yang khas. Pengasapan tersebut selain membuat rasa ikan menjadi lebih gurih, juga dapat disimpan lebih lama. Saat melakukan pengasapan ikan, tak jarang pengrajinnya melakukan tak jauh dari tempat dia berjualan, sehingga para pembeli bisa langsung melihat proses pengasapan ikan-ikan tersebut. Asma, salah satu penjual ikan asap atau ikan salai di Musi II, mengaku pembelian hasil olahan tangannya banyak merupakan warga luar yang melintas di jalanan Musi II. Ada yang datang dari Jakarta, ada juga dari Bandung. Termaksud saat jalan tol hadir di kawasan tersebut, menurut Asma, jumlah pembeli ikan salai juga makin ramai. Soal harga, menurut Asma sesuai dengan jenis ikan yang disalai. Misalnya, ikan lele salai seharga Rp80.000 per kilogram, ikan baung Rp200.000 per kilogram, sedangkan ikan patin Rp70.000 per kilogram.
Pasca pandemi COVID-19 saat ini diakui Asma jumlah pembeli ikan salainya sedikit berkurang. Sebab dengan banyak yang membeli adalah warga luar, otomatis saat pandemi mereka tak bisa berjalan kemana-mana, termasuk mampir untuk membeli ikan salainya. Asma berharap pandemi segera berakhir, sehingga dia bisa kembali menangguk rezeki dari berjualan ikan salai di kawasan Musi 2. Reporter dan juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Banyak cara dilakukan untuk menarik masyarakat agar mau divaksin. Seperti yang terlihat di Kabupaten Musi Banyuasin, warga yang mau divaksin diberikan door prize yang diselenggarakan pemerintah bekerjasama dengan TNI dan Polri. Beginilah suasana antrian panjang peserta pendaftaran vaksin COVID-19 yang dilaksanakan di kawasan Waterfront, pelataran Sungai Musi di kawasan Kota Sekayu, Musi Banyuasin. Ribuan warga beramai-ramai mendatangi lokasi penyuntikan vaksin yang diselenggarakan TNI, Polri, dan pemerintah yang bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-75. Antusias warga begitu tinggi karena selain mendapat vaksinasi, bagi warga yang datang akan mendapatkan kupon door prize yang telah disiapkan oleh panitia. Meski demikian, acara tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat dengan mewajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan serta cek suhu tubuh. Pertama sih nervous ya, tapi ternyata nggak begitu menakutkan sih sebenarnya. Banyak paradigma orang kan mikirnya kalau misalnya vaksin itu efek sampingnya gimana, tapi sebenarnya sih balik lagi ke kayak imun tubuh masing-masing. Tapi sebenarnya vaksin itu wajib loh, orang wajib ya deh ya. Selain di Kota Sekayu, penyuntikan vaksin secara massal ini juga dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Penyuntikan vaksin secara massal ini dilaksanakan dari tanggal 26 Juni hingga tanggal 1 Juli 2021. Dari 16.000 hari ini direncanakan 3.000. Ya, direncanakan 3.000, tapi tanda-tandanya akan lebih dari 3.000. Tanda-tandanya akan lebih dari 3.000. Pak Kapolres, Dandim, saya dengan Forkopimda tadi telah mengecek ke antusias masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan ya, yang juga melakukan hal yang sama. Semuanya melaporkan bahwa ada kelebihan dari target yang ditetapkan. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com.